Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala alaikumus syahrul Ramadan syahrul mubarak fihi unzilal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Bintang TV yang berbahagia, satu hal yang bisa merusak ibadah puasa kita adalah ketika kita tidak mampu menjaga mulut kita daripada gibah, gunjing, fitnah, dan perbuatan-perbuatan tercela yang disebabkan oleh lisan lainnya. Hal yang kadang-kadang membuat kita lupa dan cenderung untuk terbiasa melakukannya dan pada akhirnya merusak pahala puasa kita adalah gibah. Apa itu gibah? Secara bahasa, ghibah itu adalah menceritakan tentang keburukan, kekurangan orang lain yang orang lain tersebut tidak suka kalau kekurangannya itu diceritakan kepada orang lain. Kekurangan yang diceritakan itu bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk kecacatan pada agamanya, atau bisa berbentuk apa saja. Asalkan orang lain tersebut yang kita ceritakan tidak suka kalau dirinya diekspos, diceritakan, maka itulah sebenarnya ghibah. Ada yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Kalaupun itu benar, maka itulah ghibah karena berhubungan dengan kekurangan lain. Namun sementara kalau yang kita ceritakan itu tidak benar, maka Nabi katakan itu adalah fitnah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan isyarat tertentu kepada Nabi tentang kekurangan seseorang yang lewat di depannya hanya dengan isyarat tangan saja. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa orang yang lewat itu pendek sekali. Apa Nabi katakan? Wahai Aisyah, kamu telah melakukan ghibah, istighfarlah. Masya Allah, padahal yang dia ceritakan itu real, benar, bahwa orang lain itu pendek. Tapi jika orang lain itu dengar, pasti dia akan marah mendengarnya. Itulah ghibah. Saudaraku pemirsa Bintang TV, ghibah itu ternyata tidak hanya dalam bentuk lisan atau isyarat, tapi ghibah yang paling bahaya juga adalah ghibah melalui tulisan. Hari ini pers kadang-kadang jika tidak diatur dengan tata kelola yang baik, maka bisa saja pers atau media massa menjadi sarang ghibah, membuka dan menceritakan tentang keburukan orang lain tanpa batas. Apa yang perlu kita lakukan terhadap ghibah? Tentunya kita berupaya untuk menghindarinya. Baginda Nabi SAW sabdakan, kalau kita sudah terlanjur melakukan ghibah, maka yang perlu kita lakukan adalah dua hal. Yang pertama, segera untuk taubatan nasuha. Pemirsa, taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita melakukan tiga hal. Yang pertama, ada rasa menyesal ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Taubat yang tidak diiringi oleh rasa menyesal itu bukan taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan burukmu tadi dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tamhuha, maka niscaya perbuatan baik itu insya Allah akan menghapuskan perbuatan burukmu tadi. Saudaraku pemirsa Bintang TV yang budiman, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pernah kau menggibah, menggunjing, menceritakan kekurangan orang lain saudara kamu itu. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudara kamu yang telah mati, kata Allah. Fakarihtumu, maka niscaya kamu akan jijik melakukannya. Artinya, menggibah orang lain sama buruknya dengan memakan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku pemirsa, ada satu hal yang menarik untuk kita renungi bersama. Al-Quran sebagai satu sumber utama dalam Islam dengan tegas mengatakan bahwa ghibah itu, gunjing itu dilarang.
Tapi coba kita ilustrasikan kepada pelarangan yang lain, seperti pelarangan makan anjing. Maaf, bukan saya katakan larangan makan anjing itu boleh, karena hadis itu mengatakan terlarang. Tapi Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang melarang kita makan anjing, tapi menggunjing dengan tegas ada. Tapi ternyata dalam kehidupan keseharian kita amat sangat takut makan anjing, tapi kadang-kadang kita amat sangat biasa untuk menggunjing. Padahal Al-Quran mengatakan dengan tegas, larangan menggunjing ada dalam Al-Quran, larangan makan anjing tidak ada. Oleh karena itu sebenarnya, kalau kita melihat kepada penguasaan hukum fikih, maka larangan menggunjing, walaupun tidak sampai kepada derajat najis mughallazah, tapi dosanya dikategorikan dengan dosa besar, sama dengan larangan makan anjing. Saudaraku, tobatlah kita kepada Allah atas banyak keburukan orang lain yang diceritakan. Bahwa Nabi SAW sabdakan, "Man satara aurata akhi satarallahu fi yaumil qiyamah." Siapa yang suka membuka aurat, membuka aib orang lain, maka Allah pun akan buka aibnya dunia sampai akhirat. Tapi orang siapa yang suka menutup aib orang lain, maka insya Allah Allah pun akan menutup aibnya dunia sampai di akhirat. Yang kedua yang kita lakukan kalau kita sudah terlanjur dengan ghibah adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita gunjing tadi. Masya Allah. Dosa kepada Allah insya Allah tuntas dengan taubat. Tapi dosa sesama manusia harus dengan meminta maaf. Kadang-kadang kita malu untuk minta maaf atas perlakuan buruk yang kita lakukan kepada orang lain. Padahal tanpa meminta maaf, maka dosa sesama manusia itu belum tentu bisa hapus jika orang tersebut tidak memaafkannya. Masya Allah. Anda bertanya, bagaimana kalau orang yang pernah kita gunjing, yang pernah kita sakiti sudah tiada, meninggal dunia? Maka Nabi katakan, berbuat baiklah kepada ahli keluarganya. Itu akan menghapuskan kesalahanmu kepada orang atau keluarganya yang sudah tiada tadi. Taubat dan minta maaf adalah cara kita untuk mengampunkan diri daripada dosa ghibah. Saudaraku pemirsa Bintang TV, apa upaya yang kita lakukan agar kita bisa menghindari daripada kebiasaan ghibah? Yang pertama, kita harus menyadari dalam hati bahwasanya dosa menggibah itu adalah merupakan dosa yang sangat besar yang mengakibatkan kita dimurkai oleh Allah dan tidak jarang mengundang azab dan bencana dari Allah SWT. Sering terjadi musibah, bencana, azab itu dikarenakan penduduk suatu kampung tersebut terbiasa melakukan ghibah dan menggunjing. Tapi rahmat Allah akan turunkan manakala penduduk di suatu kampung itu mereka saling berkasih sayang satu sama lain. Kesadaran dalam hati perlu dibangun dengan cara yakini bahwa ketika kebiasaan ghibah semarak di tengah kita, maka itulah yang akan mengundang murka, bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat kita lakukan agar diri kita terhindar daripada ghibah adalah kita masih menyadari bahwa amal-amal kita akan dipindahkan kepada orang yang kita ghibah manakala dia tidak memaafkan kita. Dalam sebuah hadis baginda Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang muflis?" Muflis secara bahasa artinya orang yang bangkrut. Apa kata sahabat? "Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang perdagangannya rugi, orang yang dagangnya tidak untung." Tapi apa Nabi katakan? Yang muflis itu bukan hubungannya dengan dagang, tapi yang muflis itu di akhirat adalah, kata Nabi, orang yang semasa hidupnya punya banyak amal, tapi ternyata begitu sampai di depan pintu surga, amal-amalnya diberikan kepada orang lain. Kenapa? Ada yang berkata, "Ya Allah, memang orang ini soleh, orang ini taat, tapi mulutnya sering mengumpat, menggunjing, mencela diriku, ya Allah." Maka Allah katakan malaikat, pindahkan amal ini kepada orang tersebut. Ternyata orang yang pernah disakiti si fulan tadi bukan yang satu, berdatangan kembali orang-orang lainnya mengadu kepada Allah dengan tuntutan yang sama, bahwa si fulan memang orang yang soleh, tapi suka memaki saya, suka memfitnah saya, suka menjelek-jelekkan saya dan seterusnya. Maka pada akhirnya Allah katakan, "Wahai malaikat,
pindahkan semua amal orang tersebut kepada orang yang pernah disakiti hatinya. Inilah yang Nabi katakan muflis, orang yang seyogianya masuk ke surga karena banyak amalnya, tapi ternyata di depan pintu surga sayang disayang, pahala tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang pernah disakiti hatinya. Upaya kita untuk terhindar daripada ghibah, tanamkan dalam hati bahwa itu akan merusak dan mengurangi amal-amal ibadah kita dan berpindah kepada orang yang kita sakiti hatinya. Oleh karena itu, ketika kita dalam kehidupan masyarakat difitnah orang, disakiti orang, diejek, dihina, dicemooh, dan lain sebagainya, maka yang terbaik kita lakukan, jangan marah dan jangan membalas keburukan orang lain tersebut dengan balasan yang sama. Tapi yang perlu kita lakukan adalah ucapkan alhamdulillah dan nyatakan kepada mereka bahwasanya terima kasih karena Anda telah berbuat baik mengirimkan pahala buat saya. Ketika kita membalas keburukan tersebut dengan perkara yang sama, maka janji Nabi bahwa amal tersebut akan dipindahkan kita, akan berpindah kembali kepada mereka. Bersabarlah ketika terfitnah, tetap bersabarlah ketika tercela. Insya Allah, Allah tidak tidur dan akan membalas apa yang pernah menyakiti hati kita. Yang ketiga, saudaraku, pemirsa Bintang Vision yang berbahagia, upaya kita untuk terhindar daripada ghibah adalah yakinkan bahwasanya ghibah itu dosanya sama besarnya dengan memakan anjing. Ghibah adalah dosa yang besar yang membuat kita akhirnya dibenci oleh manusia, dibenci oleh penduduk dunia, dan dibenci oleh penduduk langit nantinya. Semoga Allah SWT menghindarkan kita daripada ghibah dan menjaga pahala puasa kita agar puasa kita bisa bersih, terbebas daripada hal-hal yang bisa merusakkannya. Demikian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.